Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang Alkitab. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, asli dan palsu itu beda-beda tipis. Sebab itu kita harus berwaspada dan berhati-hati. Karena di zaman akhir ini setan semakin giat bekerja keras untuk menghalangi orang-orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya melanjutkan, kita saksikan dulu sebuah rekaman video sebagai bahan renungan bersama. Belum lagi ketika kita jadikan rujukan surat Paulus Galatia 3 nomor 13, ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, ini tertulis di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dikutuk dikarenakan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, hukuman mati berlaku kepada orang yang terkutuk, di mana salah satu kutukan itu adalah karena dia makan uang suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Nah, sedangkan di dalam Amsal 21:18, orang makan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Berarti Yudas di sana. Yudas inilah yang terkutuk, bukan Yesus. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan buat kita semua agar kita bisa renungkan bersama. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, akhir-akhir ini kita melihat ada begitu banyak orang-orang di luar Kristen main copot-copot ayat dan dia berikan judul tersendiri. Seperti yang tadi kita sudah saksikan bagaimana dia begitu ngotot bahwa Yudas itulah yang mati di atas kayu salib, karena dia menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan yang dia sudah sampaikan tadi. Sobat-sobat yang dikasihi, kita melihat dari Galatia pasal yang ketiga tadi, saya baca ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dasar hukum Taurat itu bukan iman, tapi siapa yang melakukan maka dia akan beroleh hidup. Pertanyaannya, apakah mereka bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada, saudara. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan dia berkata, dia datang dengan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yudas tidak pernah ngomong kata ini. Yudas tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang berbicara ini cuma dia bernama Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat tertulis dalam Perjanjian Baru, yang mati itu Yesus di atas kayu salib, bukan Yudas. Yudas itu mati bunuh diri akibat perbuatannya yang jahat. Dia mati karena dosanya sendiri. Dia mati karena pemberontakannya sendiri. Dia bukan mati untuk menebus dosa manusia, karena Yudas tidak layak menebus dosa manusia. Dia orang yang berdosa, dia orang yang terkutuk, dia orang yang memang harus mati dengan perbuatannya sendiri. Tapi Yesus itu mati bukan karena perbuatannya sendiri, tapi dia mati karena menanggung perbuatan-perbuatan manusia yang terkutuk. Nah, makanya di ayat yang ke-13,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Makanya orang yang percaya Yesus, dia sudah tidak ada di bawah hukum Taurat, tapi dia percaya kepada Yesus, maka dia boleh beroleh hidup yang kekal. Makanya orang-orang Kristen ada di bawah hukum kasih karunia. Dia tidak perlu melakukan hukum Taurat, tidak perlu sunnah, tidak perlu ikut larangan makanan haram. Ya, orang Kristen itu, saudara kekasih, ada di bawah hukum kasih karunia, karena Yesus sudah menanggung kutuk semuanya. Makanya orang Kristen mau ibadah hari apa saja tidak jadi masalah, karena orang Kristen itu berada di bawah hukum kasih karunia, bukan ada di bawah hukum Taurat, saudaraku yang terkasih. Ya, walaupun hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, namun keselamatan yang datang dari Yesus sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dia sudah menebus kita dari semua kutuk, termasuk kutuk hukum Taurat. Sehingga walaupun kita bukan orang-orang Yahudi, namun kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah diputuskan semua kutuk itu oleh kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen itu tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat, tapi mengikuti hukum kasih karunia. Selamat karena percaya kepada Yesus dan mengikuti kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Makanya orang Kristen mau ibadah hari apa saja tidak jadi masalah, mau makan daging babi pun tidak jadi masalah, karena masuk surga tidak ada urusan dengan soal makan dan minum. Namun kita melihat akhir-akhir zaman ini ada banyak orang-orang di luar Kristen selalu copot-copot ayat firman Tuhan, dan mereka memberikan judul sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu tadi seorang yang bukan Kristen berkata, dengan kesimpulan yang ayat-ayat firman Tuhan yang dia ambil, maka dia berani berkata yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas. Tentu saja ini sebuah kebohongan yang tidak berdasarkan firman Allah, karena Yudas tidak pernah mati di kayu salib. Yudas mati dengan cara menggantung diri, saudara yang kekasih. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebab itu tadi dari awal saya berkata, hati-hati, karena asli dan palsu itu beda-beda tipis, saudara. Makanya kita mesti rajin baca Alkitab, dan kita selalu teliti kebenaran dengan baik agar kita tidak disesatkan, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Makanya di ayat yang ke-13 saya baca sekali lagi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk agar kita, karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti dia ngomong tadi masalah kutukan-kutukan itu. Nah, ayat 14 lagi saya baca dari Galatia 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di zaman Taurat itu roh Tuhan cuma hinggap kepada orang-orang tertentu, namun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka semua orang Kristen berhak menerima Roh Kudus, saudaraku yang terkasih. Itulah perbedaan hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Hukum Taurat salah semua, namun hukum kasih karunia mana yang salah, itulah yang kita perbaiki. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bahkan di ayat Amsal tadi 21, saudara, dia berkata bahwa itu menunjukkan kepada Yudas. Nah, ini semua pemahaman yang keliru. Sebenarnya ayat itu menunjukkan bahwa di zaman akhir ini, atau di dunia yang penuh dengan dosa ini, saudara, orang fasik bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah, orang yang tidak jujur bisa jadi benar, tapi orang yang jujur bisa salah. Itulah keadaan zaman, saudaraku yang terkasih. Namun berbahagialah mereka yang takut akan Allah, berbahagialah mereka yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu mari berwaspada dan berhati-hati, karena yang asli dengan palsu itu beda-beda tipis. Sebab itu berbahagialah kita yang tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya.